Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM, Ketua Dewan Hakim Masjid Riyadhus Shalihin Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Hasbun Marzuki Al-SMPD. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Al-Ustaz Haji Ahmad Sujai SOS. Yang kami hormati orang tua kita, guru kita Kiai Haji Jan Kasih Arifin. Yang kami hormati para imam, rawatib, muadzin dan jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat itulah di hari yang berbahagia ini, di hari yang fitri ini, kita bisa mengangkat kaki kita ke masjid yang mulia ini guna melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kelak di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pelaksanaan salat kita mulai, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Untuk maklumat yang pertama, laporan dari Ketua Zakat Fitrah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Anis Fuad. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Hakim Masjid Jami Riyadhus Shalihin beserta pengurus, yang terhormat Ketua DKM beserta pengurus, para imam rawatib, muadzin, serta para jamaah Masjid Jami Riyadhus Shalihin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan laporan keuangan kegiatan Ramadan Masjid Jami Riyadhus Shalihin tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Pertama ialah penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. A. Penerimaan zakat fitrah berupa uang sebanyak 565 orang dengan jumlah uang Rp26.475.000. Kemudian zakat
fitrah berupa beras sebanyak 53 orang dengan jumlah beras 255 liter. Kemudian zakat mal, infak dan sedekah sebanyak 20 orang dengan jumlah uang 1.330.000 rupiah. Untuk penyaluran zakat fitrah berupa uang dikeluarkan untuk 265 orang mustahik. Kemudian zakat fitrah berupa beras dikeluarkan untuk 45 mustahik. Poin 2 ialah penerimaan santunan yatim dan piatu. A. Penerimaan ajakan dari para donatur yatim dan isarah sebanyak 38 orang dengan jumlah uang sebesar 10.500.000 rupiah. Kemudian 1 orang donatur berupa nasi box sebanyak 190 box. B. Pengeluaran untuk santunan 11 orang yatim A. 300.000 rupiah, total jumlah 3.300.000 rupiah. Kemudian bingkisan berupa sembako untuk yatim berjumlah 2.200.000 rupiah. Kemudian untuk kegiatan peringatan Nuzulul Quran sebesar 3.100.000 rupiah. Kemudian program ajakan untuk berzakat mal, berinfak dan bersedekah serta penerimaan kotak tromol sama Ramadan. Ajakan A. Penerimaan ajakan untuk berzakat, berinfak dan bersedekah berjumlah sebanyak 37 orang dengan total uang sebesar 16.100.000 rupiah. Kemudian kotak tromol selama bulan Ramadan berjumlah 16.493.000 rupiah dengan total 32.593.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran biaya bisyarah untuk kegiatan Ramadan sebesar 24.550.000 rupiah. Pembelian keperluan kegiatan Ramadan sebesar 2.444.500 rupiah. Untuk rekapitulasi saldo, 1. Saldo dari zakat mal, infak dan sedekah sebesar 1.330.000 rupiah. Kemudian saldo dari ajakan santunan yatim dan bisyarah sebesar 1.900.000 rupiah. Kemudian saldo dari ajakan berzakat mal, berinfak dan sedekah sebesar 5.598.500 rupiah. Total keseluruhan saldo sebesar 8.828.000 rupiah. Sekali lagi, total saldo keseluruhan 8.828.000 rupiah dan uang saldo sebesar 8.828.000 rupiah telah diserahkan ke Bendahara Dewan Kemakmuran Masjid Jami Riyadhis Shalihin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, marilah kita bacakan suratul Fatihah pada para donatur dan almarhumah. Semoga hajat-hajatnya Allah kabulkan. Ala hadinnya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah laporan keuangan selama kegiatan Ramadan di Masjid Jami Riyadhis Shalihin tahun 2024 1445 Hijriah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid Riyadhus Shalihin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, para warga lingkungan RT 0105 yang selama bulan Ramadan telah memberikan takjilnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Untuk maklumat yang kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2024 yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam Kiai Haji Dr. Taufik Sofyan MSI. Alhamdulillah dia telah hadir di tengah kita dan bila oleh Al-Ustaz Mustafa Kamal. Mohon maaf, Al-Ustaz Mustafa Sanusi. Kami mengimbau pada jamaah yang kira-kira di depan masih kosong supaya diisi karena banyak jamaah yang baru pada datang yang masih kurang tempat untuk sholat Idul Fitri. Dan sekali lagi kami himbau kepada jamaah untuk tidak meninggalkan sholat Idul Fitri sampai dengan khutbah kedua. Dan sekali lagi kami himbau kepada jamaah bahwa sholat Idul Fitri ini dilaksanakan hanya setahun sekali. 2 rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat kedua, dan pada rakaat kedua setelah bangkit dari sujud takbir 5 kali dengan bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يعافينا ويكافئ مدينا يا ربنا والحمد كما ينبغي لسرتك الكريم وأجل سلطان اللهم صل على سيدنا محمد رسول محمد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعين واهلك كلمة المسلمين اللهم المسلم والمسلمات الرحيم واشهد قبل السلامة والقنا والبركة برحمتك الرحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم يا أمة سيدنا محمد اللهم آمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 kullama halla hilalun wa abdar, Allahu Akbar, kullama sama saimun wa aftar, Allahu Akbar, kullama tarakum sahabun wa amtar, Allahu Akbar, kullama thabata thabatun wa adhar, Allahu Akbar, kullama at'ama qani'ul mu'tar, Allahu Akbar, kullama hana laylun wa adbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddar wa ja'ala khalqal insani zawjaini min jinsinil unsa wal dzakar wa jaza kulla man ata'ahu wa syakar thumma syakara man ata'ahu bithawabi wal jazail aktsar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul akbar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'u fil mahsyar wa nabiyyuna allazi qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzili wa huwa a'lamu bi muradi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Melalui mimbar khutbah salat Idul Fitri pada kesempatan kali ini, sebagai khatib tentu Al-Faqih tidak lupa untuk berwasiat dengan taqwallah. Mari terus kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan bekal iman dan takwa kita akan menggapai kehidupan yang baik dan bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Karena iman dan takwa merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk menghadap kehadirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, pada pagi hari yang berbahagia ini kita menyambut kedatangan hari yang agung, Hari Raya Fitri, hari raya yang penuh dengan kemuliaan dan kesucian. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas, kita semua melepas kepergian bulan Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia. Kita semua bertakbir mengagungkan Allah dan mensucikannya dengan bertasbih, mensucikan dari segala sesuatu yang tidak layak pada zatnya. Takbir, tahlil dan tahmid datang silih berganti, berkumandang di angkasa raya, diucapkan dengan lisan yang fasih, dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Rona dan wajah setiap manusia muslim pada hari ini menampakkan kebahagiaan yang begitu cemerlang dan ketulusan yang begitu mendalam, jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar ke dalam jiwa yang suci. Semua itu merupakan perwujudan manifestasi dari pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah puasa selama sebulan lamanya penuh dengan ketabahan dan keikhlasan, hingga pada hari ini kita kembali kepada jiwa yang fitri, suci lagi bersih seperti asal kejadian kita. Kemenangan inilah yang kita rayakan dalam momentum Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya yang paling agung bagi kaum muslimin di seluruh belahan bumi. Hari kemenangan dan hari kebersamaan dalam kegembiraan. Pada hari ini Allah telah memberikan hadiah besar berupa pengampunan dosa sebagai imbalan puasa yang telah mereka laksanakan. Di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iza shamu syahra Ramadan wa kharaju ila 'aidikum yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu inni qad ghafartu lahu fayunadi munadin ya ummata Muhammad irji'u ila manazilikum qad badalat sayyi'atikum hasanat fayaqulu Allah ta'ala ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum." Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka keluar untuk merayakan hari raya Idul Fitri, maka saat itu Allah berfirman, "Wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebaikan akan meminta balasannya. Maka sungguh, kata Allah, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka." Kemudian datanglah seruan, "Wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian, karena seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan dariku." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa indahnya hari raya Idul Fitri yang dirayakan oleh seluruh kaum muslimin dengan hadirnya para malaikat yang langsung menyaksikan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi saksi atas pengampunan dosa sekelompok umat manusia yang baru saja menyelesaikan tugas dan kewajibannya selama sebulan lamanya. Seakan kegembiraan pada hari ini, para hadirin,
bukan hanya milik kita kaum muslimin, tetapi juga menjadi milik para malaikat yang ikut merasakan kegembiraan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya sering dipahami oleh banyak orang sebagai hari bersenang-senang. Pada hari ini banyak yang menggunakan pakaian yang serba baru, aneka makanan terhidang, segala minuman tersaji, wajah ceria, cerah dan tawa mengembang di mana-mana. Gambaran seperti itu memang tidak salah, karena hari raya adalah hari kemenangan yang selayaknya dirayakan dengan penuh luapan kegembiraan dan penuh kebahagiaan. Akan tetapi persoalannya sekarang para hadirin adalah, apakah hari ini kita telah benar-benar menang? Apakah betul kita telah menjadi juara hingga kita pantas untuk merayakannya? Hadirin sidang sholat Id yang mulia, orang yang dinilai sebagai pemenang dan juara di hari raya adalah orang yang betul-betul telah berhasil menjalani ibadah Ramadan dengan penuh ketaatan, keimanan, dan keikhlasan, sehingga ketika Ramadan pergi dari hadapannya, ia layak mendapatkan gelar muttaqin. Bahkan ketika Ramadan berlalu, ketaatannya kepada Allah tidaklah berkurang, akan tetapi akan terus meningkat dan meningkat. Inilah makna hari raya yang sesungguhnya. Karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah pernah berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, innama 'id liman ta'atuhu tazid." Bukanlah yang dinamakan hari raya bagi mereka yang menggunakan pakaian serba baru, akan tetapi hari raya adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman tajmalu bil libasi war ruhub, innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah yang dinamakan hari raya bagi mereka yang menghiasi dengan pakaian dan kendaraan, akan tetapi hari raya adalah bagi mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, ketika kita tutup Ramadan di hari terakhir, sepatutnya kita melakukan muhasabah, evaluasi terhadap ibadah Ramadan yang telah kita lakukan. Apakah Ramadan telah dapat memberikan nilai kepada kita, atau malah sebaliknya, ibadah yang kita lakukan selama Ramadan menjadi sia-sia dan tidak bernilai apa-apa karena tidak dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan. Sebagai bahan evaluasi, marilah kita simak satu hadis dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa ketika Rasulullah SAW hendak menaiki mimbar untuk berkhutbah, di saat beliau menginjak anak tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Begitu juga ketika beliau menginjak anak tangga yang kedua dan ketiga, kembali beliau mengucapkan amin. Selepas sholat, Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u?" Wahai Rasulullah, apa yang telah engkau perbuat? Faqala, maka beliau menjawab, qala li Jibril, kata Rasulullah, malaikat Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan 3 permohonan. Yang pertama adalah raghima anfu 'abdin aw bada kharaja Ramadan fala yughfar lahu, faqultu amin. Merugi seorang hamba ketika keluar Ramadan maka tidak diampuni dosa-dosanya, faqultu amin, maka aku ucapkan amin. Yang kedua, kata malaikat Jibril, raghima anfu 'abdin aw bada adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah, faqultu amin. Merugi seorang hamba yang berkesempatan menemui kedua orang tuanya atau salah satunya, maka
kedua orang tuanya atau salah satunya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga karena ia menjadi anak yang durhaka. Fakultu amin, maka aku pun ucapkan amin. Dan yang ketiga, rohiba anfu abdin au ba'da dzukirta indahu falam yusalli alaika, fakultu amin. Merugi seorang hamba ketika disebut namamu di sisinya, maka ia tidak bersolawat kepadamu, maka aku, kata Rasulullah, ucapkan amin. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang terhormat, mengingat hadis di atas ingin rasanya kita menangis. Sebab terus terang saja bahwa Ramadan yang baru saja kita lalui belum dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Potensi Ramadan yang demikian besarnya kita lepaskan secara percuma. Ia datang dan pergi tanpa memberikan pengaruh apa-apa kepada kita. Kalaupun ada, itu pun hanya sedikit. Dan yang sedikit itu kita hapuskan dengan pesta pora di hari raya, dengan melampiaskan kekangan hawa nafsu, seolah-olah hari raya merupakan hari pembebasan dari penjara. Keramaian di hari raya tidak jarang dihiasi dengan berbagai pakaian dan penampilan yang serba wah. Bahkan tidak jarang mengenakan pakaian-pakaian yang mempertontonkan aurat dan sedikit seronok. Kemaksiatan yang dulu terkesan ditutup-tutupi selama bulan Ramadan kini kembali dibuka lebar-lebar. Pergaulan muda-mudi yang semakin bebas tanpa batas pun kian menjadi. Penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba kian meningkat. Walhasil para hadirin, tindakan asusila, kriminal yang melanggar norma-norma agama dan masyarakat semakin menjamur setelah Ramadan pergi dari kehidupan kita. Jika kita peringati hari raya dengan luapan hawa nafsu, maka sesungguhnya kita telah memperingati kemenangan hawa nafsu atas hati nurani kita. Padahal puasa seharusnya sebagai perisai dan benteng yang dapat membebaskan seseorang dari penjara hawa nafsunya. Puasa seharusnya mampu menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang mampu membobol penjara hawa nafsu. Kita keluar sebagai orang-orang yang merdeka, bebas dari kekangan hawa nafsu yang selalu membelenggu manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Jika kita tilik dari sudut pandang agama, maka sesungguhnya kejahatan-kejahatan, tindakan kriminal asusila dan perbuatan melanggar norma agama sesungguhnya bermuara pada lemahnya kualitas iman sang pelaku dan dominasi hawa nafsu yang menguasai dirinya. Nafsu terhadap dorongan perut yang kemudian membuat orang menjadi tamak, rakus dan serakah. Nafsu terhadap libido seksual yang kemudian mengakibatkan terjadinya kasus-kasus perzinahan dan penyimpangan-penyimpangan seksual. Nafsu terhadap dunia yang kemudian menggiring seseorang untuk merampok, mencuri dan korupsi. Nafsu terhadap kekuasaan yang kemudian membuat banyak orang, politikus, menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya, baik melalui politik uang, kecurangan-kecurangan, keculasan dan ketidakjujuran. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada satu hari pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima seorang tamu, seorang pria dari kalangan musyrik Arab jahiliyah. Nabi menerima tamu itu sebagaimana layaknya beliau menerima tamu yang lain, dihormati dan kemudian dipersilakan duduk di ruang tamu yang telah disediakan. Nabi kemudian menyuguhkan kepada tamu itu segelas air susu murni.
Demikianlah kebiasaan dan kebanggaan orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka sangat berbahagia sekali apabila dapat menyuguhkan kepada tamunya air susu murni yang mereka perah langsung dari kambing ataupun unta. Setelah disuguhi air susu, tamu itu kemudian meminumnya sampai habis. Kemudian Nabi menyediakan gelas yang kedua, itu pun diminumnya sampai habis. Kemudian Nabi menyediakan gelas yang ketiga, itu pun diminumnya sampai habis. Hal itu terus berlangsung sampai 7 gelas. Pertemuan itu kemudian berlalu begitu saja, tidak ada hal yang perlu dicatat. Kemudian pria Arab jahiliyah kembali ke rumahnya dan Nabi pun melaksanakan aktivitas dakwahnya sebagaimana biasanya. Kira-kira beberapa bulan setelah itu, pria Arab jahiliyah tadi masuk ke dalam agama Islam. Sebagai seorang mu'alaf, ia merasa sangat ketinggalan dengan para sahabat Nabi yang lain. Karena itu ia terus mempelajari agama dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya dengan baik. Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, pria mu'alaf ini menjadi seorang muslim yang sangat baik. Setelah menjadi pria muslim yang sangat baik, ia kembali mengunjungi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tentu menerima tamu mu'alaf ini, dan ketika beliau menerimanya, beliau langsung teringat dengan kunjungan pertama dahulu. Kemudian Nabi menyediakan segelas air susu sebagaimana dulu beliau menyuguhkannya. Pria mu'alaf ini kemudian meminum segelas air susu yang disediakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi akan menyediakan gelas susu yang kedua, tiba-tiba pria mu'alaf ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, cukup untukku segelas air susu." Nabi kemudian mengomentari sikap pria mu'alaf yang telah berubah drastis dari kebiasaan jahiliyahnya dan menggantinya dengan jati diri seorang muslim. Kemudian beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, "Al-mu'minu yashrabu fi ma'in wahidin wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'a'in." Seorang mukmin cukup meminum dengan satu gelas, sementara orang-orang kafir baru puas dengan meminum 7 gelas. Rawahu Muslim. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari contoh di atas kita bisa melihat secara langsung betapa besarnya perubahan sikap dan jati diri seorang jahiliyah menjadi seorang mukmin yang sangat baik. Pola hidup yang tadinya dipenuhi dengan kerakusan digantinya dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam pola makan, sederhana dalam pola berpakaian dan bertingkah laku. Manusia mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan sesungguhnya juga diarahkan untuk melakukan perubahan besar dalam membentuk jati dirinya dari manusia yang berkualitas rendah menuju manusia yang berkualitas tinggi hingga menuju kesempurnaan, dan dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga ia tidak terjerambab ke dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan yang kita jalani sesungguhnya dapat melatih, mendidik, sekaligus melindungi diri kita agar kita tidak terjerambab dalam kubangan hawa nafsu yang sering menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa dan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ibadah puasa sejatinya dapat membentuk jati diri yang paripurna menjadi manusia muslim, mukmin, dan kemudian muttaqin. Inilah kesucian dan makna fitrah yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita
menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan rahmat dan berkahnya, hamba-hamba yang kembali menemukan jati diri yang fitri, memperoleh kemenangan, kesucian dan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan melindungi diri kita semua dari perbuatan dosa yang menghinakan kita dan menghiasi diri kita dengan ibadah dan takwa, sehingga hati kita terus akan selalu bersih, suci lahir dan batin sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubbadi. أسأل العلم والعدم وإمام الطيبة والغرم وترجمان بلسان الكلم ومنبع العلم والخلق والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسمينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صدق Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
tuqatih. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bil kursi wa salata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa a'lamu bi muradi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhimmat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara din wa khzul man khazala al muslimin. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wa syada'ida wal mihan fi baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa tamim taqsirana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairal nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi ajallu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyatnya makmur
lahir dan batin.